Hadirin rahimakumullah, di sana di dalam kehidupan ini terdapat manusia-manusia mulia yang mana mereka telah memulakan kehidupan mereka semenjak dini hari dengan bersinar kehidupan mereka, bermujahadah, menunaikan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, memenuhkan waktu-waktu mudanya dengan menggali ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhir hayat mereka telah bersinar dengan begitu indahnya. Karena itu setiap orang yang kalau di awal-awal lagi dia telah menyinari kehidupannya dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau penghujung kehidupannya juga pasti akan bersinar. Dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala telah memilih di kalangan hamba-hamba pilihannya orang-orang yang memang semenjak usia dini telah bersinar, semisal Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dan Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhuma. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan misal, memberikan contoh tentang manusia-manusia yang semenjak dini telah bersinar kehidupannya dengan mujahadah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah tiada lain dan tiada bukan Sayyidatuna Maryam alaiha salam. Ketika mana bunda beliau Alu Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kata bunda Sayyidatuna Hanna, bunda pada Sayyidatuna Maryam, wahai Allah, ku nazarkan bayi yang sedang ku kandungkan ini akan menjadi pengabdi di dalam rumahmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergelumang dalam kehidupan dunia hanya untuk beribadah, berkhidmat pada rumahmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini cita-cita dan doa nazar bunda Sayyidatuna Maryam. Tetapi ketika mana beliau melahirkan bayinya yang dari semenjak awal disangka akan melahirkan bayi lelaki, takdir Allah berkata lain. Beliau melahirkan seorang bayi perempuan yang tentu tidak dapat menjadi pengabdi di rumah-rumah Allah, tidak dapat menjadi muharrar. Beliau mengatakan di dalam Al-Quran, diceritakan tentang beliau, Rabbi inni wada'tuha unta wa laysa dzakaru kal unta. Wahai Allah, ku telah melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi perempuan tidak sama seperti bayi lelaki ya Allah. Tetapi hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memandang pada niat suci Sayyidatuna Hanna. Allah Subhanahu wa taala begitu taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menerima nazar daripada Sayyidatuna Hanna. Allah menerima Sayyidatuna Maryam dan Allah menjadikan Sayyidatuna Maryam semenjak dini hari tumbuh membesar dalam keadaan indah, tumbuh membesar di dalam keadaan bersyariat, tumbuh membesar dengan begitu bersinar. Dan beliau telah ditakdirkan oleh Allah, dididik, dipelihara oleh Nabi Allah Zakaria. Dan Sayyidatuna Maryam setiap kali ketika mana beliau menyepi beribadah di hadapan Allah di mihrabnya, diziarahi oleh Nabi Allah Zakaria. Sedangkan di tempat beliau beribadah tidak ada pintu, tidak ada tempat untuk memasukkan makanan, melainkan kalau Sayyidina Zakaria yang memberikan makanan. Ketika itu beliau masuk, beliau kaget karena melihat di tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam ada makanan-makanan, ada rezeki yang luar biasa. Karena kebingungan, kaget
Sayyidina Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu memperolehi makanan ini? Dijawab oleh Sayyidatina Maryam, ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahawasanya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi penghujungnya bersinar, di awalnya lagi sudah bersinar. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, ahlullah as-salihin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga dari semenjak usia dini lagi telah ditumbuhkan kehidupan mereka dengan penumbuhan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang Allah jadikan seperti nujum, Allah jadikan seperti bintang-bintang di langit untuk menjadi pedoman-pedoman umat manusia. Inilah yang kita saksikan pada hari ini. Ratusan ribu umat datang berduyun-duyun menghadiri hal al-Imamain al-Azimain al-Habrain Al-Habib Abdul Qadir wal Habib Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan kita lihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedua tokoh imam besar ini. Allah membalas Al-Habar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir, membalas Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih radhiyallahu anhuma dengan sebaik-baik balasan, karena beliau ini telah mendidik, telah mentarbiyah telah mentarbiyah generasi demi generasi. Ratusan ribu bahkan jutaan sanubari dibimbing oleh beliau, mungkin dengan tadrisnya, mungkin dengan dakwahnya, mungkin dengan ceramahnya, ataupun bi'anfasihi, dengan nafas-nafas mereka, dengan keberkahan-keberkahan mereka. Mungkin kita yang hadir di sini tidak dapat mengecapi didikan Al-Imamain Al-Azimain, tetapi yakinlah setiap di antara kita dengan hadirnya kita di sini mendapat tarbiyah daripada anfasul Al-Imamain Al-Azimain. Kita mendapatkan nazarah beliau, kita dibimbing oleh anfas beliau, kita dituntun oleh keberkahan-keberkahan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Al-Imamain Al-Azimain ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Syekhuna Al-Imam Al-Habar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, seperti mana diriwayatkan dalam manaqibnya, dilahirkan di kota Tarim, dan pada hari saat beliau akan dilahirkan, ayahandanya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad Balfaqih didatangi oleh Al-Habib Syaikhan As-Saqqaf. Al-Habib Syaikhan As-Saqqaf memberitahu bahawa tadi malam beliau telah bermimpi akan Sultanul Awliya wa Malagul Asfiya Al-Qutb Rabbani wal Ghawth Samadani wal Muhyi Subhani Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Al-Habib Syaikhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menitipkan kitab suci Al-Quran kepada Al-Habib Syaikhan untuk diserahkan kepada Al-Habib Ahmad Balfaqih. Ternyata keesokan harinya dilahirkanlah yang Syekhun Al-Imam Al-Habar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, sehingga dengannya itulah setelah diceritakan mimpi itu, Al-Habib Ahmad menamakan putranya dengan nama Abdul Qadir, mengambil keberkahan daripada Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan itulah Al-Imam Al-Habar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir telah membuahkan dengan buah-buah yang amat banyak di negara Indonesia ini, di banyak negeri-negeri. Kerana apa ini? Mungkin karena beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lihamli liwa'il hadis, untuk mengemban, untuk membawa panji-panji hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipilih oleh Allah, Al-Habar dipilih oleh Allah, Al-Habib Abdullah dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang sahhat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, dengan melalui jalur ilmu hadis. Dan itulah Al-Habar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih radhiyallahu anhu, kerana beliau mengemban ilmu hadis, cintanya kepada ilmu hadis. Pesantrennya dinamakan dengan lembaga pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Beliau menghabiskan waktu-waktunya dengan mengajarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, mengajarkan syarah-syarah hadis Nabi Muhammad,
juga putranya Al-Ustaz Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Muhaddith Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Beliau-beliau ini Allah muliakan mereka dan dipilih menjadi pengkhidmat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah memberitahu kepada kita tentang keagungan, tentang kehebatan para muhaddisin. Mereka mengatakan manusia yang paling banyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-muhaddisun. Para ahli hadislah orang yang paling banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap kali mereka meriwayatkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau meriwayatkan hal ehwal baginda Nabi kana sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama-ulama ahlul hadis semisal Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau-beliau ini telah meriwayatkan tentang sirah baginda Nabi, sehingga kita umat di akhir zaman walaupun tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad, tetapi kita dapat melihat sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Maulana Syekh Hafizuddin Al-Jalani diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan kita pula membawa barakah Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wabil khusus Maulana Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dan barakah Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Dan di sana ada lagi beberapa perkara yang disampaikan oleh beliau tidak dapat Al-Faqih sampaikan untuk meringkas waktu, dan beliau mengakhiri kalam beliau dengan memberikan ijazah kepada setiap yang hadir di dalam majlis hall penuh keberkahan ini dengan ijazah selawat Basyairul Khairat atau Salatul Ghaus karya moyang beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dan beliau juga menijazahkan seluruh aurat Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atas nama Umara akan disampaikan oleh Bapak Pangkostrat Letnan Jenderal Muhammad Hasan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran bi qadri azamatika li kulli waqtin wahid. Yang saya hormati Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Faqih, yang saya hormati Habib Muhammad bin Abdul Faqih, yang saya hormati Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Habib Taufik As-Segaf, Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus, Habib Ahmad bin Usman Al-Aidrus, para habaib, para tokoh agama, masyarakat, serta tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya mendapat undangan langsung dari Habib di sini dan pesantren untuk bisa mengikuti kegiatan yang sangat mulia ini. Sebuah kehormatan, kebanggaan dan kemuliaan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah majelis ini, majelis yang sangat mulia ini, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan bersama-sama hari ini memperingati
Haul Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fatih Al-Awi radhiyallahu anhu di 64, dan haul Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fatih Al-Alawi radhiyallahu anhu di 34, serta harlah lembaga pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini sekali lagi saya berterima kasih kepada Habib yang sudah berkenan mengundang saya. Padahal pertemuan saya dengan Habib baru sekali kemarin di Mekah, karena baru sama umroh kemarin di Mekah, dan alhamdulillah saya diberikan kehormatan untuk hadir di sini. Tentunya sebuah kebanggaan bagi saya, bagi institusi saya TNI AD, untuk bisa bersama-sama bersilaturahmi, bercengkrama, dan juga berbagi dengan para alim ulama dan tokoh masyarakat di sini. Dan tentunya ini saya berharap menjadi sebuah tradisi yang baik antara TNI dengan alim ulama, khususnya di Kota Malang ini. Yang salah satunya saya juga mempunyai kesatuan di sini. Jadi Panglima Divisi 1 Kostrat ada di sini, Pak. Kemudian Pak Pangdivnya ada di sini juga, Pak Majen Rasusilo. Saya ajak ke sini untuk bisa hadir di sini, sehingga ini menambah sebuah sana yang baik buat kita semua, agar kebersamaan antara ulama dan umara, khususnya TNI, dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan selalu menjadi penguat dan menjadi suatu energi yang terbaik bagi bangsa dan tercinta ini. Kami TNI, khususnya dan TNI AD pada umumnya, sangat berharap dukungan selalu dari para alim ulama dan doa-doa khususnya. Karena bagi saya datang ke tempat seperti ini adalah sebuah keberkahan, sebuah kemuliaan dan kehormatan yang tidak bisa saya lupakan. Sehingga pada kesempatan ini atas nama seluruh warga Kostrat dan juga seluruh mewakili TNI Angkatan Darat, saya berterima kasih sekali lagi atas kemuliaan yang diberikan pada kami ini. Tentunya kita berharap silaturahmi seperti ini akan terus kita galang sebaik-baiknya, kita kuatkan lebih baik lagi, sehingga memberikan dampak yang baik kepada kita semua. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas segala kehormatan yang diberikan pada saya pada hari ini, dan saya kaget juga disuruh untuk pidato pada hari ini, karena tidak saya sangka saya tidak menyiapkan apa-apa, sehingga kehadiran saya di sini bisa berarti bagi umat sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian, kita tuh kamar mandi Rian, ge. Maudhu hasanah yang terakhir yang akan disampaikan oleh Maha Guru kami Sayyidil Habib Abdul Rahman Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bughi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillah qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi qarani أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالدكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفيد للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها
لا تكونوا كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم